Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Semoga baik-baik saja. Selamat datang di Praktikum Statistika Informatika. Selamat datang di pertemuan pertama Praktikum Statistika Informatika. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi jenis data dan pengambilan sampel. Namun, sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan aplikasi atau software apa yang akan kita gunakan pada Praktikum Statistika Informatika ini. Nah, aplikasi yang akan kita gunakan pada Praktikum Statistika Informatika ini yaitu SPSS. Di sini bisa kalian lihat, saya menggunakan SPSS versi 16.0. Untuk versinya sendiri sebenarnya banyak. Kalau saya tidak salah untuk tahun 2020 itu sudah masuk ke versi 27. Teman-teman bisa download di web, ya, itu gratis. Sebenarnya tidak ada perbedaan mau versi berapapun. Namun untuk saya sendiri versi 16.0 itu memang versi lama. Nah, untuk versi yang 27 yang terbaru itu dia perbedaannya hanya pada tampilan, yaitu jika yang punya saya ini belum berwarna, untuk yang versi terbaru itu dia berwarna sehingga dilihatnya lebih menarik. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Itu bisa kita lihat di sini di pojok bawah terdapat dua kolom, kita sebut saja kolom. Kolom yang pertama itu data view. Itu apa sih? Data view itu master table atau tempat teman-teman menginputkan data yang ingin diinputkan, baik itu data yang belum diolah atau data hasil observasi. Sedangkan variable view itu untuk menginputkan sub variabel. Oke, supaya tidak bingung kita langsung saja masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama, saya ingin menginputkan nilai. Jika teman-teman menginputkan nilai, maka pada variable view, maka pas teman-teman melihat di kolom data view, itu variabel nilainya akan muncul. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai apa itu data view dan variable view, saya ingin menjelaskan menu-menu bar atau perintah-perintah yang terdapat di SPSS ini sendiri. Jadi, yang pertama itu file. Di dalam file itu terdapat new. Jadi teman-teman, jika teman-teman sudah familiar menggunakan Microsoft Word, itu untuk menu file sendiri hampir sama kegunaannya. New, open, close, save, save as. Jadi, mungkin teman-teman sudah sering menggunakannya. Selanjutnya itu di menu edit terdapat undo, redo, cut, copy. Di sini tidak bisa saya klik karena memang saya belum memasukkan data di variabel di data view-nya ini. Jadi ya sama halnya seperti Microsoft Word, ini sama kegunaannya. Ada selanjutnya di menu bar view itu ada status bar, ada toolbar, ada menu editor, ada fonts, ada grid lines, ada value labels. Nah, saya ingin menekankan di sini value labels. Value label sendiri berfungsi untuk mengatur tampilan pada editor untuk mengetahui value label. Selanjutnya data. Di menu data ini memang paling banyak, namun sangat jarang digunakan. Selanjutnya ada define date. Itu untuk mendefinisikan sebuah waktu untuk variabel yang meliputi jam, tanggal, tahun, dan sebagainya. Selanjutnya ada validation, identifikasi duplicate case, ada short case. Short case itu untuk mengurutkan nilai dari suatu kolom variabel. Ada short variabel, ada
transpose, ada restructure, ada merge file, dan lain sebagainya. Selanjutnya di menu transform itu ada compute variable. Nah, compute variable ini sama halnya seperti kalkulator untuk operasi aritmatika dan logika. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan kalkulator, teman-teman langsung saja menuju menu transform. Selanjutnya analyze. Nah, di sini adalah menu yang paling penting dari semua menu, yaitu analyze. Analyze sendiri berfungsi untuk melakukan analisis data yang telah kita masukkan. Jadi analyze ini merupakan menu yang terpenting karena semua pemrosesan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan menu-menu di sini seperti deskriptif, statik, itu ada frekuensi, deskriptif, dan lain-lain. Ada graph, itu untuk membuat grafik, ada grafik bar, ada line, ada pie, dan grafik lain-lainnya. Ada utilities, itu untuk mengetahui informasi file. Ada add-on, itu untuk memberikan perintah kepada SPSS jika ingin menggunakan aplikasi tambahan. Nah, ada Windows dan Health. Baiklah teman-teman, itulah sedikit kegunaan menu-menu bar. Selanjutnya, saya ingin lebih menjelaskan mengenai dua kolom yang terdapat di pojokan bawah ini, yaitu data variable dan variable view. Oke, yang pertama kita masuk dulu di variable view. Tadi kita menginputkan nilai, lalu saya ingin menginputkan nama. Nah, teman-teman, untuk di variable view sendiri, jika kita ingin menginputkan variabel, itu tidak bisa menggunakan spasi. Oke, contohnya seperti jenis kelamin. Jika kita menggunakan spasi, maka akan muncul seperti ini. Dia tidak bisa, sehingga kita mengakalinya menggunakan simbol. Di sini saya menggunakan simbol, atau bisa juga teman-teman menggunakan singkatan JK, tapi lebih enak itu menggunakan simbol. Jadi kita tahu. Selanjutnya saya ingin menginputkan variabel tinggi badan dan berat badan. Nah, setelah teman-teman selesai menginputkan variabel di dalam variable view ini, kita bisa lihat di data view-nya akan muncul di sini apa yang teman-teman inputkan tadi. Selanjutnya, jadi kita ingin menginputkan nilai. Nilai. Oke, untuk menginput nilai sendiri, misal nilainya 60, 75. Nah, di sini kan bisa teman-teman lihat di variable view itu ada type atau variable type. Variable type sendiri itu ada banyak macamnya, ada numerik, ada koma, ada dot, dan lainnya sampai ke string. Tetapi jika kita ingin menginputkan nama, ini kan nama untuk variable type-nya masih menggunakan numerik. Kita coba nama itu misal dana. Karena kita tadi masih menggunakan variable type-nya itu numerik, jadi kita tidak akan muncul. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan variabel yang di sini. Nama itu kan bukan angka, berarti kita menggunakan string. Di sini banyak sekali kegunaannya, tergantung dari variabel-variabel apa yang ingin kita gunakan. Untuk nama sendiri string misal. Oke, kita masukkan contohnya dana. Akan bisa. Karena apa? Karena sudah sesuai dengan variabel yang kita gunakan. Nah, teman-teman, selanjutnya itu kita lihat di sini nilai. Itu kan nilai ada dia berbentuk pecahan.
Jika kita tidak ingin menggunakan dalam bentuk pecahan, kita bisa mengubah hal tersebut di variabel Q itu di dalam kolom desimal. Ini kita ubah menjadi 0 sehingga tidak lagi menjadi pecahan desimal. Selanjutnya itu width. Width itu sama dengan karakter yang tadi sebelumnya itu, yaitu jumlah maksimal, nilai, nama, dan lain-lain. Jadi batas maksimalnya ada 8. Tadi desimal ya tergantung dari kita ingin menggunakan pecahan atau tidak. Selanjutnya label. Nah, di sini label itu sama halnya seperti kita memberikan keterangan. Misal tadi kan kita tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita bisa menggunakan simbol atau singkatan, jenis kelamin atau JK. Nah, di sini kita bisa memberikan keterangan jenis kelamin. Kita bisa menggunakan spasi di sini. Begitupun lainnya, misalnya tinggi badan kita ingin meningkatnya menjadi TB, berat badan menjadi BB, kita bisa memberikan label di sini. Nah, untuk values itu, misal kita ingin values itu contohnya gini. Kita memberikan value-nya 0. 0 itu adalah tidak puas. Jadi ketika kita tambahkan itu 0 adalah tidak puas. Misal lagi 1 itu cukup. Nah, apa sih kegunaannya dari value labels ini? Nah, tadi kan di awal saya sudah menjelaskan pada bagian ini value labels. Misal kita di dalam variabel kepuasan kita ingin kita masukkan sesuai dengan value label ini tadi. Jika 00 tidak puas, 1 itu cukup, jadi kita menginputkan 1. Jadi dia langsung berubah menjadi cukup sesuai values yang kita isi di sini tadi. 1 misal 0 itu 0 1 nah, dan seterusnya. Oke, teman-teman, untuk yang selanjutnya ini kita tidak perlu otak-atik karena memang sudah seperti inilah pengaturannya. Jadi yang sangat perlu itu dari name sampai baca, teman-teman. Mungkin itu saja yang saya jelaskan mengenai perkenalan awal aplikasi yang kita gunakan untuk praktikum statistika informatika ini. Baiklah, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.